Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mundur sedikit. Oke, jadi sore hari ini kita akan melanjutkan topik mengenai pengenalan pola ya. Jadi topik hari ini terkait dengan IM algorithm. Jadi kenapa IM algorithm disampaikan? Karena nanti ini akan digunakan di probability principal component analysis ya. Jadi kalau Anda baca bukunya itu di chapter paling akhir itu ya, kalau nggak salah itu ada penjelasan tentang PPCA gitu yang harus Anda pahami. Nah, untuk menjelaskan PPCA saya perlu memisahkan dua topik. Jadi IM algorithm dengan PPCA gitu ya, karena pengalaman semester lalu mahasiswa belum pernah dapat IM algorithm. Oke, jadi IM algorithm adalah expectation maximization ya, singkatannya E-nya itu expectation maximization. Jadi kalau Anda lihat pada ilustrasi gambar di sebelah kiri, IM algorithm itu memang perluasan dari konsep K-means ya. Jadi K-means clustering Anda sudah dapatkan pastinya ya. Jadi mengelompokkan data menggunakan pendekatan jarak seperti itu. Nah, IM algorithm pada intinya adalah sama, mengelompokkan data atau mengklasterkan data, tapi dia menggunakan konsep yang berbeda. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai IM algorithm itu. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin saya ingin mengingatkan kembali 2 minggu lalu saya membahas mengenai generatif dan diskriminatif. Nah, yang akan kita bahas itu adalah pendekatan generatif ya. Jadi topik kita sampai dengan UAS itu adalah pendekatan generatif. Jadi minggu lalu kita bahas cuma satu teknik pendekatan diskriminatif, tapi sebetulnya algoritmanya banyak yang pakai diskriminatif gitu. Nah, yang hari ini kita bahas itu adalah pendekatan generatif. Oke, jadi pendekatan generatif itu kita tidak menggunakan fungsi diskriminan atau fungsi decision boundary untuk memisahkan kelas, tapi kita memperhatikan distribusi dari masing-masing kelasnya seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan distribusi kelas seperti ini? Nah, tentunya itu banyak konsep yang perlu kita pahamin ya. Di antaranya misalkan mengenai distribusi Gaussian, misalnya kalau asumsinya Gaussian, kemudian ada likelihood, maksimum likelihood, nah itu yang nanti akan digunakan di dalam IM algorithm. Oke, jadi seperti yang harusnya sudah Anda pahami, di dalam pendekatan generatif, jadi yang kita lakukan itu adalah kita mengamati distribusi datanya. Jadi kalau ada dua kelas seperti ini, ada hijau dan ada biru, nah masing-masing kita menganalisis distribusi datanya gitu ya. Kemudian kalau itu digunakan untuk pengelompokan data, maka kita harus menentukan threshold-nya ada di mana. Intinya sama aja seperti itu, cuman analisis distribusi data itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah, jadi IM algorithm itu sebetulnya juga merupakan pendekatan generatif ya, karena IM algorithm bisa kita gunakan untuk mempelajari distribusi dari kelas itu gitu ya, distribusi dari kelompok data gitu, seperti itu. Nah, kenapa kita mempelajari generatif gitu ya? Nah, jadi kalau kita perhatikan itu ada dua pendekatan ya. Jadi kita bisa melakukan pemodelan di dalam pengenalan pola itu. Pertama berdasarkan tentunya adalah data observasi. Jadi data observasi itu adalah data yang memang dikumpulkan gitu ya. Jadi data yang memang kita gunakan, variabel-variabel yang kita gunakan. Contohnya misalkan kalau Anda lihat di sini, misalkan saya memiliki variabel pengamatan seperti ini. Jadi ini observe ini adalah variabel pengamatannya. Ya. Jadi yang di atas ini variabel pengamatannya. Nah,
Kalau kita menggunakan pendekatan, kalau kita murni menggunakan data observasi, nah itu yang kita gunakan pada pendekatan-pendekatan recognition model lah ya. Jadi istilahnya pada pendekatan diskriminatif lah. Pendekatan diskriminatif umumnya kita gunakan adalah data observasi gitu. Nah, kalau beda halnya dengan pendekatan generatif itu yang kita gunakan untuk modeling itu adalah latent variable istilahnya itu ya, atau latent space atau latent variable space. Jadi kita harus bikin dulu ininya untuk bisa mengelompokkan data, untuk bisa melakukan pengenalan pola lah misalkan gitu. Nah, jadi tentunya ada bertahap ya. Jadi yang pertama kita gunakan data untuk membentuk latent space. Nah, setelah kita bentuk latent space, kemudian latent space itulah yang kita gunakan untuk pengenalan pola seperti itu. Nah, contohnya apa sih? Contohnya latent space itu apa? Kalau Anda belajar pernah kan tahu pengenalan apa namanya? Principal component analysis. Principal component analysis itu kan Anda ingin mencari principal component. Nah, principal component itu sebetulnya adalah sebuah variabel baru yang merupakan hasil dari interpretasi beberapa variabel yang ada di dalam data amatan kan gitu. Jadi principal component itu merupakan latent variabel istilahnya gitu ya. Nah, si latent variabel atau principal component itu kan diperoleh dari data pengamatan gitu kan. Nah, makanya sering kali kita sekarang Anda udah tahu gitu ya, latent variable itu apa sih? Simplinya, sederhananya adalah ini sering kali kita sebut sebagai unseen variable ya. Unseen variable itu maksudnya adalah bahwa sering kali kita bisa menerjemahkan atau kita perlu mengamati variabel yang merupakan gabungan dari beberapa variabel yang kita amati gitu. Contohnya misalnya ya, ini yang kita kumpulkan itu datanya tuh yang ini, yang observe ya. Tapi hasil penggabungan dari beberapa variabel itu memiliki makna gitu. Misalkan gabungan dari easy use sama easy enough itu adalah menjadi usability. Gabungan dari trustworthy sama credible itu menjadi sebuah variabel trust gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini tuh kan unseen. Oke, ini unseen, ini tidak terlihat variabelnya, ini tidak kita kumpulkan, tapi ini diterjemahkan dari penggabungan beberapa variabel yang kita amati. Gitu. Jadi kalau kita menerjemahkan prinsipal komponen, misalkan dari 5 variabel jadi 2 prinsipal komponen, nah boleh jadi yang prinsipal komponen pertama itu gabungan dari variabel 1, 2, dan 3 misalkan. Prinsipal komponen kedua itu gabungan dari prinsipal 3 dan 4, gitu. Variabel 3 dan 4 gitu. Nah, makanya ketika kita menerjemahkan prinsipal komponen itu kita harus bisa memahami apa makna dari prinsipal komponen 1 gitu. Apa makna dari prinsipal komponen 2 gitu. Dia itu gabungan dari variabel mana. Nah, itu yang disebut dengan latent variable. Sampai sini jelas nggak? Pemahaman latent variable. Jelas ya? Oke, clear ya sekarang ya. Jadi latent variable itu adalah unseen variable yang merupakan variabel gabungan dari variabel amatan yang kita punya. Gitu. Jadi kalau saya punya 3 variabel, maka faktor ini adalah unseen atau unobserved variable. Nah, kadang-kadang kita cukup menggunakan ini gitu lah ya. Jadi tanpa harus menggunakan ini gitu. Kadang ini lebih bermakna ketimbang kita menggunakan observe. Tapi tentunya untuk mendapatkan si vektor ini harus menggunakan ini dulu gitu. Jadi kita istilahnya kalau di dalam pengenalan pola jadinya kita transformasi dulu. Nah, sebetulnya kita melakukan transformasi itu dalam rangka menemukan latent space gitu. Nah, ini juga analoginya sama ya. Jadi ini adalah observed variable. Kemudian ini adalah latent variabel yang merupakan gabungan dari beberapa variabel yang ada. Nah, itu dulu yang harus dipahamin ya. Nah, jadi
maknanya apa? Nah, maknanya kita nanti bisa membuat model atau algoritma itu, atau kita bekerja itu tidak pada data observasi, tapi kita bekerja pada data atau pada space laten, gitu loh. Ya, pasti latent space ini dimensinya lebih kecil dibandingkan dimensi data observasi, pasti, karena kan si latent space ini itu merupakan gabungan dari beberapa variabel observasi, gitu. Nah, jadi itu kira-kira dalam pengenalan pola itu ya. Nah, yang sekarang banyak berkembang seperti yang pernah saya sampaikan itu adalah model-model generatif. Nah, artinya apa? Model-model generatif itu artinya dia itu memodelkan atau mengenali pola itu bukan dari data observasi langsung, tapi dari data latent variabel atau latent space-nya, bukan dari data space-nya, tapi dari latent space-nya. Nah, pertanyaannya gimana kita membangun atau membentuk latent space kan, supaya itu nanti bisa kita gunakan gitu untuk mengenali pola. Deep learning contohnya, deep learning itu dia itu membentuk dulu latent space gitu. Ya, jadi dia bentuk dulu. Jadi walaupun data observasinya banyak, kalau kita sudah bagus membangun latent space-nya, pastinya dengan dimensi yang jauh lebih kecil, maka ya akan lebih cepat kita melakukan modelingnya gitu loh, lebih representatif gitu kan, dan lebih memiliki makna. Nah, ini sebetulnya udah makna semantik larinya tuh ya. Jadi kalau Anda bicara tentang semantik, itu sebetulnya sama dengan ini gitu. Ini makna semantik, trust, loyalty, visual itu makna semantik karena gabungan dari beberapa variabel gitu. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud. Nah, dua algoritma generatif yang nanti akan diberikan itu sebetulnya adalah ICA dan PPCA. ICA itu Independent Component Analysis. Nah, dua algoritma ini tuh pengembangan dari algoritmanya PCA gitu loh. Jadi kan kalau PCA itu mengubah dari data observasi, ya kan, sampai dengan kita dapat prinsipal komponen. Nah, si prinsipal komponennya itulah yang kita sebut dengan latent space. Nah, sekarang si latent space ini itu digunakan untuk kita mengenali pola gitu kan. Mengenali pola itu maksudnya mengenali data yang observasi gitu. Jadi jangan bingung membaca ini ya. Jadi harus paham banget gitu. Nah, kalau PCA itu sampai sini, nah ICA itu menggunakan latent space ini, menggunakan katakanlah kalau Anda menggunakan PCA, menggunakan si principal komponen itu untuk mengelompokkan data. Nah, makanya arahnya jadi ke sini gitu. Oke ya, mudah-mudahan kebayang jadinya. Jadi apa yang mau kita pelajari berikutnya itu adalah bagaimana menggunakan si latent space ini atau bagaimana mengelompokkan data menggunakan latent space gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membentuk latent space kan gitu nanti. Ya. Jadi itu yang harus kalian pahamin dulu. Nah, apa kaitannya IM algorithm dengan clustering gitu ya? Nah, mungkin sampai sini saya mau menghubungkan dulu kenapa membahas latent variable di dalam IM algorithm gitu ya. Nah, karena IM algorithm nanti pada akhirnya akan digunakan sebagai latent space-nya gitu. Untuk membentuk latent space-nya gitu. Jadi itu koneksinya gitu kan, kenapa ketika mempelajari IM algorithm Anda harus paham dulu latent variable. Nah, sementara IM algorithm sendiri itu konsepnya, ini supaya lebih mudah memahaminya, IM algorithm itu konsepnya itu hampir sama dengan clustering, dengan K-means clustering. Jadi kalau Anda mau menggunakan K-means, itu kan Anda punya data, kemudian Anda ingin mengelompokkan data itu, makanya disebut dengan cluster, karena dia unsupervised ya. Jadi kalau Anda punya data seperti ini, Anda mau mengelompokkan data. Nah, kalau Anda menggunakan pendekatannya K-means, kan yang Anda lakukan apa sih? Yang pertama, harus Anda define pertama apa? Kalau Anda mau pakai K-means. Jumlah K, Bu. Jumlah K, betul. Nah, jumlah K itu sebetulnya kan harus jumlah K baru bisa kita ketahui kalau kita udah punya hipotesis kan.
priornya itu kita udah tahu, oke, data ini tuh kayaknya dikelompokin jadi 5 deh. Kenapa jadi 5 kan gitu kan? Ya karena misalkan apa namanya segmen pasarnya dibagi 5 misalkan gitu. Jadi ada sesuatu yang kita sebetulnya nggak bisa asal-asalan menentukan berapa klasternya gitu loh. Jadi itu harus sesuatu yang menjadi syarat ya di dalam K-means itu adalah mendefine K. Nah, bagaimana cara kita mendefine K? Itu kan sebetulnya berdasarkan knowledge dulu. Walaupun kalau Anda mau melakukan clustering, Anda bisa coba-coba tuh kan berapa K yang paling optimal yang menghasilkan akurasi bagus. Nah, sebenarnya sih itu sah-sah aja kalau Anda tidak punya prior knowledge. But itu akan butuh apa namanya? Interpretasi yang apa namanya? Butuh waktu lagi untuk melakukan interpretasi gitu ya. Jadi kalau Anda pakai clustering, baiknya itu idealnya itu adalah Anda sudah tahu bahwa data ini mau di clustering berapa gitu. Nah, pertama Anda tentukan jumlah klasternya, kemudian yang Anda lakukan itu adalah apa? Melakukan penghitungan jarak kan, menghitung jarak data itu terhadap masing-masing data, semua data dihitung ya, semua poin ini akan dihitung jaraknya terhadap klaster yang sudah kita definisikan. Kemudian dari situ cari mana yang terdekat kan gitu ya. Saya tidak akan membahas detail karena Anda pasti udah tahu caranya itu gimana. Tapi di sini yang saya highlight itu adalah objective function-nya itu adalah tentunya meminimumkan jarak di dalam klaster. Jadi supaya ini adalah pusatnya gitu kan. Nah, tujuannya adalah supaya jarak antara data ke titik pusat dari klaster itu minimum. Artinya dia menggerombol gitu kan. Apa ya, menggerombol gitu kan. Nah, itu adalah objektifnya. Jadi intinya kalau kita menggunakan K-means, maka yang kita hitung itu hanya jarak aja, jarak antara titik pusat klaster terhadap data. Nah, problemnya adalah kalau kita pakai K-means, tentunya kita akan menghitung semua data yang ada di dalam klaster itu kan, di dalam data itu, gitu, di dalam observasi itu, gitu. Jadi kalau bayangkan kalau Anda punya banyak sekali data, katakanlah jutaan data gitu, mau Anda kelompokkan, maka ya misalkan 1 juta data itu Anda harus ukur jaraknya kan terhadap 5 klaster, berarti ada perhitungan, katakanlah mau ada 5, berarti 5 kali 1 juta, berarti ada 5 juta kali perhitungan jarak terhadap klaster gitu, karena semuanya harus dihitung. Problem lain adalah ketika ada data baru, boleh jadi klasternya bisa berubah. Kan boleh jadi apa namanya sentroidnya bisa berubah. Nah itu ada kelemahan dengan perhitungan jarak gitu ya. Nah, jadi ini udah tahu lah ya terkait dengan clustering. Jadi kalau kita menggunakan K-means gitu, jadi yang pertama adalah kita tentukan berapa jumlah klasternya. Kemudian habis itu kita hitung apa namanya dari ini kan random pertamanya ya. Kemudian kita hitung jarak antara titik sentroid tadi itu dengan masing-masing titiknya gitu kan, terus dihitung jarak terdekatnya gitu kan, dan terusnya sampai nanti nilai si sentroidnya itu diupdate kan gitu ya. Jadi nanti akan diupdate terus, akan bergerak sampai dengan nanti dia fix konvergen, tidak berubah lagi posisi sentroidnya, maka berhenti di situ kan gitu cara kerjanya. Nah, jadi kalau Anda lihat di bagian K-means itu ada 2 pokok, ada 2 pekerjaan utama yang dilakukan, apa aja? Yang ada di K-means ada 2 pekerjaan, apa aja? Setelah kita menentukan sentroid, ngapain aja? Halo? Menghitung jarak. Menghitung jarak, Bu. Menghitung jarak, Bu. Terus setelah dihitung jarak, diapain? Nanti setelah menghitung jarak, Geser dia kelas apa geser sentroid. ya mencari rata-rata biasanya sentroid. Bukan rata-rata, diupdate kan, nilai sentroidnya diupdate kan. Jadi sebetulnya ada 2 pekerjaan di dalam K-means. Jadi yang pertama itu adalah ngitung jarak. Setelah kita tentukan titik sentroidnya, kemudian kita hitung jarak antara data terhadap sentroid tersebut kan gitu. Nah kemudian kita apa namanya selanjutnya kan kita ambil jarak terdekatnya, kemudian berikutnya adalah kita update sentroidnya terus kan. Jadi kita geser lagi sentroidnya sampai dengan nanti kita memiliki tadi jarak minimum
ya jumlah dari ininya minimum gitu kan. Nah ini, jadi jaraknya itu minimum terhadap sentroid seperti itu. Jadi ada dua pekerjaannya. Yang pertama itu adalah menghitung jarak dan yang kedua itu adalah mengupdate sentroidnya, gitu kan, mengubah posisi sentroidnya. Nah itu yang dilakukan di dalam Kak-Min seperti itu ya. Nah, sekarang problemnya adalah tadi, any computational problem, yes. Problemnya itu adalah tadi, bahwa kita harus ngitung jarak sebanyak data yang ada, gitu kan. Dikali dengan banyaknya sentroid, gitu. Nah, itu. Jadi, kalau datanya itu bergeser, kalau misalkan ada data lain, maka boleh jadi si sentroidnya itu harus bergeser, gitu kan. Nah, itu problemnya di situ. Dan harus dihitung ulang lagi jarak untuk seluruh datanya, kan gitu. Ya, untuk menentukan pusatnya. Nah, jadi computational complexity-nya itu adalah n gitu, sebanyak n2 titik kan gitu. Nah, limitation-nya, jadi kalau kita menggunakan K-means itu tadi yang pertama ya. Nah, kemudian not clear how to choose nilai K gitu tadi. Jadi sekali lagi memang betul nilai K itu bisa kita nanti tentukan dengan elbow katakanlah gitu. Tapi itu perlu interpretasi gitu. Jadi idealnya adalah melakukan clustering dengan K-means, kita harus udah tahu ini data mau dikelompokin berapa. Idealnya seperti itu gitu ya. Jadi itu termasuk yang not clear how to choose nilai K gitu kan. Itu problemnya gitu. Nah, kemudian hard assignment. Nah, hard assignment ini kan tadi ngitung jarak gitu ya. Jadi kita sebetulnya ngelompokin data itu cuma berdasarkan jarak terdekat terhadap sentroid aja gitu. Nah, problem ini kemudian diatasi dengan menggunakan pendekatan Gaussian mixture model gitu. Jadi GMM namanya ya, Gaussian Mixture Model. Nah, Gaussian Mixture Model ini mengganti, jadi istilahnya dari hard clustering menggunakan soft clustering. Nah, si soft clustering ini kita menggunakan pendekatan probabilistik. Maksudnya gimana? Jadi kan kalau Anda menggunakan pendekatan K-means, itu kan Anda pakai jarak ya. Jadi misalkan ada 5 cluster nih, ada data gitu kan. Kemudian data itu dihitung terhadap sentroid 5 itu kan. Cari yang terkecil, yang terdekat. Nah, kemudian pada saat kita tentukan mana yang paling dekat, maka kita kelompokannya ke kelas itu kan gitu. Nah, jadi si posisi data itu hanya belongs to one class kan. Jelas ya sampai sini ya. Jadi kalau misalkan kita pakai K-means, maka setiap data itu hanya dimiliki oleh satu klaster kan. Gitu. Jadi itu problemnya. Padahal kalau kita, jadi mau dimanapun posisinya, misalkan dia di sini atau di sini, gitu. Kalau dia udah di-assign ke satu klaster, ya dia yang ini tuh milik ke satu klaster ini. Gitu. Nah, bisa Anda bayangkan itu yang disebut dengan hard cluster ya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan hard cluster. Nah, sekarang kalau misalkan data itu ada posisinya di sini, gitu. Ya, padahal deketan dengan di sini. Nah, kalau kita pakai pendekatan peluang, beda pendekatannya. Si peluang itu kita bisa satu data ini bisa punya beberapa nilai gitu. Peluang dia masuk ke kelas ini, peluang dia masuk ke kelas ini, peluang dia masuk ke kelas ini, dan jadi lebih fair gitu. Jelas ya? Jadi kalau kita menggunakan pendekatan yang soft assignment itu maksudnya gitu. Jadi kita tetap dia itu nanti akan diambil yang peluangnya terbesar ya, yang masuk ke kelas itu. Tapi dia itu punya nilai atau bisa kita lihat berapa kedekatan dia terhadap kelas lain gitu. Nah, tentunya itu menjadi lebih fair kan, lebih baik gitu kan cara berpikir seperti itu gitu. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh K-means. Itu maksudnya. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan probabilistik gitu kan untuk mengelompokkan datanya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan konsep probabilistik untuk mengelompokkan data? Nah, itu bisa kita selesaikan dengan salah satu pendekatannya menggunakan Gaussian mixture model. Itu jalan ceritanya. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke. Jadi ya. Boleh? Ya. Maaf mau nanya Bu. Tadi kan kalau di K-means itu kan di mana suatu data itu berarti belongs to cluster yang di satu kelas.
Tapi kalau misalnya sepemahaman perhitungan, ketika memang si data itu akan dicoba dihitung jarak antar titik klaster titik tengah klaster. Dan nanti dari sana dilihat jarak minimum dari klaster 1, 2, 3 ataupun sampai klaster yang ditetapkan. Nanti dari sana baru udah tahu minimum baru diupdate. Kalau hardnya itu maksudnya di mananya ya Bu ya? Ya, berarti kan satu data itu tetap akan diassign ke satu kelas kan? Walaupun pada udah dihitung. Iya, gitu tapi ya. kan pada akhirnya dia akan tetap diassign, nilai itu dia akan diassign ke satu kelas. Gitu. Jadi jelas kalau ya? Walaupun dihitungnya dengan cara yang sama tadi kan, kita hitung ke semua dulu, tapi kemudian kita ambil yang the closest kan, paling dekat gitu. Nah, tapi pada akhirnya kan si data itu milik satu kelas. Gitu. Jelas sampai sini. Iya Bu. Lain halnya kayak misalnya kalau kita jadi kalau kita menggunakan hard clustering, posisi data di sini yang saya bilang dekat border ya, dekat ke kelas lain, itu akan sama aja dengan posisi di sini kan, kelasnya. Iya betul. Tapi kalau kita pakai pendekatan probability itu tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan probability, kita bisa melihat bahwa posisi membership si data ini terhadap kelas ini itu akan berbeda dengan membership data ini ke kelas ini gitu. Karena dia dipengaruhi oleh kelas yang ini juga gitu. Ngerti nggak? Jadi dia tuh tidak hanya diassign ke satu kelas gitu. Artinya bukan gitu. Dimaknainya ya probability terbesar, tapi dia punya 5 nilai sebetulnya gitu. Kalau di sini ada 5 cluster. Iya Bu, jelas. Ya, itu namanya hard assignment sama soft assignment. Jadi soft assignment itu dia tidak saklek gitu diterjemahkan dia masuk ke kelas 1, ke salah satu kelas, tapi dia bisa diterjemahkan juga membership dia terhadap kelas yang lain gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sama dengan konsepnya fuzzy juga gitu nggak Bu? Ada membership value-nya? Ya mirip sih, cuman itu jangan diterjemahkan seperti itu, tapi mirip lah, kan ininya mirip gitu, bahwa dia nggak hard ya, nggak absolut ke satu kelas gitu, ya. Oke, nah bagaimana cara untuk kita melakukan soft assignment itu? Maka menggunakan GMM atau Gaussian Mixture Model. Nah, apa itu mixture model? Kan mixture model itu campuran ya, jadi model campuran dari Gaussian. Sebenarnya kan Gaussian itu asumsi aja, asumsi datanya itu adalah Gaussian, tapi kita lihat bahwa distribusi data itu punya banyak model gitu ya. Nah, misalnya kita punya data seperti ini, nah kalau kita mengamati ini sebagai satu single Gaussian, nah berarti kita mengamatinya sama gitu kan, ini jadi satu distribusi gitu kan. Nah, tapi kita bisa menggunakan mixture model. Nah, mixture model ini kita bisa pecah data ini menjadi beberapa Gaussian gitu kan, menjadi beberapa kelompok distribusi data gitu. Nah, kalau Anda lihat kan dari sini berarti mixture model itu sebetulnya bisa digunakan untuk mengklasterkan data kan gitu. Mixture model ya. Jadi yang gabungan dari beberapa Gaussian itu bisa diterjemahkan sebagai klaster yang berbeda gitu maksudnya. Nah, makanya untuk mendapatkan clustering tadi kita bisa gunakan mixture model gitu kan. Jadi kita lihat sebetulnya di dalam sebaran data itu dia membentuk berapa model Gaussian gitu. Ya, berapa model Gaussian kalau itu adalah Gaussian gitu. Nah, jadi contohnya ini kita terjemahkan dalam apa namanya? Asumsinya dalam bentuk Gaussian lah ya sekarang asumsinya. Nah, jadi kalau kita punya data seperti ini, tentunya kalau clustering kita belum tahu label ya, belum ada label. Jadi posisinya sama lah seperti ini. Tapi ketika kita gambarkan distribusinya, ya kita gambarkan distribusinya, ternyata data ini tuh punya 3 cluster, punya 3 distribusi, bisa diterjemahkan dengan 3 distribusi gitu. Ini distribusi yang pertama, ini distribusi yang kedua, ini distribusi yang ketiga. Nah, ini akan membentuk 3 cluster. Nah, makanya menggunakan Gaussian Mixture Model kita bisa dapatkan cluster data juga gitu loh. Nah, makanya itu dipakai untuk mengelompokkan data juga gitu.
Ya, nah itu yang disebut dengan soft clustering. Jadi nanti kalau Anda lihat di sini, kenapa bisa disebut soft clustering? Ya kalau di sini ya data yang ini nih jelaslah ini belongs to kelas 1. Ya kan, klaster 1. Tapi ketika dia ada di sini, maka dia akan punya berapa kelas? Jadi dia pasti akan masuk ke klaster 1 juga dengan nilai sekian gitu kan probability-nya, dan kemudian dia juga akan masuk ke kelas hijau juga dengan probability sekian gitu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan soft clustering gitu. Jadi kita mengelompokkan datanya itu dengan pendekatan mixture model. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, clear ya. Jadi itu, nah tentunya Gaussian mixture model itu basicnya Gaussian model gitu kan, di mana di Gaussian itu kita menggunakan rataan dan juga menggunakan standar deviasi atau variance gitu kan dari data itu untuk menentukan ini gitu. Oke, jadi itu ceritanya untuk Gaussian mixture model. Nah, jadi kalau mau kita terjemahkan, Gaussian mixture model adalah sama dengan generative model. Itu kenapa? Karena sebetulnya kalau kita analogikan ya, ini adalah gambar gitu kan, gambar objek ya, image gitu ya. Kita mau kemudian kita lakukan perhitungan Gaussian mixture modelnya gitu kan, kita lihat distribusi datanya. Nah, maka objek-objek yang berbeda itu tentunya akan masuk ke dalam objek yang sama, maksudnya akan masuk ke dalam distribusi atau kelompok atau klaster yang sama kan gitu kan. Nah, sementara yang objek beda itu dia akan ngegerombol di distribusi yang lain gitu. Jadi contohnya ini sama nih bagian mata dua-duanya pasti dia akan masuk ke dalam klaster ini. Nah, ini misalkan bagian yang lain akan masuk ke sini dan ini mata akan masuk ke sini gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa klaster ini tuh bisa menunjukkan kalau di sini adalah objek ya, objek image menunjukkan objek yang berbeda gitu. Ya, jadi itu. Jadi yang dilakukan oleh si deep learning, oleh pendekatan-pendekatan generative model itu adalah mengamati Gaussian mixture modelnya gitu ya. Ini tuh objek apa, ini tuh objek apa gitu, seperti itu. Atau apa namanya bahwa feature extraction yang dihasilkan itu bisa direpresentasikan oleh Gaussian mixture model atau bisa dijelaskan dengan distribusi Gaussiannya gitu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud. Nah, oke. Jadi ini Gaussian mixture model, saya pikir Anda udah dapat ya. Udah dapat kan dari Pak Agus kan ya mestinya ya? GMM. Udah deh mestinya. Gaussian model tuh udah. Gaussian model tuh mestinya udah dapetin Gaussian. Dapetin fungsi Gaussian ini mestinya udah dong. Gitu. Jadi ini kalau misalkan ini data, ini X, nah ini kita representasikan dengan fungsi peluang kan, mestinya udahlah. Ada di awal-awal itu waktu ngebahas coba saya lihat di ininya Pak Agus itu udah di awal udah ngejelasin itu mestinya Gaussian mixture model. Kayak jadi ya jadi diterjemahkannya sebentar saya coba cek dulu. Hari Rabu. Ya kalau ngebahas model Markov mestinya harus sudah masuk ke mixture model sih ya. Kalau udah ngebahas hidden Markov mestinya masuk. Iya. Adanya distribusi dan empiris. Di pertemuan kedua itu likelihood posterior itu udah masuk itu distribusi normal. Udah masuk gitu. Ya, jadi Gaussian mixture model itu seperti itu ya. Jadi mungkin saya tidak akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi jadi kalau kita menggabungkan beberapa, jadi kalau misalkan kita mau menghitung Gaussian mixture model itu adalah gabungan dari beberapa distribusi kan. Jadi namanya juga mixture. Jadi mixture komponen. Jadi ini kalau kita mau menerjemahkan GMM-nya ya ini ada tiga distribusi
ya mixture model itu gabungan dari ketiganya, maka akan jadi yang merah. Nah, ini yang disebut dengan GMM-nya gitu. Ya, jadi makanya dia gabungan dari beberapa beberapa distribusi kan, seperti itu diterjemahkannya. Nah, jadi ini bisa saya skip ya. Jadi Anda udah, ini kan basic banget ya. Jadi kalau Gaussian itu apa gitu kan, formulanya kayak apa gitu, dan dia harus kita hitung berdasarkan nilai min dan nilai kovarian. Mestinya ini udah paham. Nah, yang konsep berikutnya adalah konsep likelihood. Likelihood juga udah dibahas oleh Pak Agus gitu ya. Jadi intinya likelihood itu adalah peluang ya. Jadi bahwa kalau kita punya ada n buah data dalam ruang space atau dalam ruang D gitu. Jadi di sini saya punya ruang D di mana D itu punya beberapa data, ada n buah data. Maka sebetulnya kita bisa menghitung peluang dari atau apa namanya probability peluang distribusi dari data itu merupakan gabungan dari keseluruhan datanya ya. Nah, makanya di sini kita apa namanya produk gitu kan. Jadi kita kalikan nilai peluang dari seluruh data yang ada gitu kan. Itu sama dengan peluang distribusi dari kelasnya itu sendiri. Nah, jadi ada orang menyebut likelihood function itu ya fungsi peluang gitu kan dari sebuah distribusi data. Nah, ketika kita bicara banyak variabel, maka ya kita menyebutnya menjadi multivariat Gaussian. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti yang akan kita hitung itu adalah Gaussian density function atau biasa disebut dengan probability density function atau PDF ya. Jadi PDF itu umumnya asumsinya adalah Gaussian gitu. Oke, nah ini ada univariat dan ada multivariat ya, bedanya nanti variabelnya banyak gitu aja. Nah, saya mau masuk ke fungsi maksimum likelihood ya. Kalau tadi likelihood-nya, nah sekarang apa sih maksimum likelihood? Itu juga mestinya udah dibahas oleh Pak Agus. Ada yang mau jelasin? Masih ingat? Maksimum likelihood? Pernah dibahas nggak sama Pak Agus? Udah kan mestinya kan? Apa maksimum likelihood? Halo? Ini nggak tidur kan ya? Enggak, Bu. Oke. Bu Ari tahu, Bu Ari. Bu Ari apa, Bu? Maksimum likelihood, Bu? Itu penafsiran bukan Bu dari nilai maksimum peluang yang ada dari distribusinya. Dari distribusinya. Maksudnya gimana? Jadi kita mencari nilai estimasi kemungkinan peluang yang ada, kemudian kita menafsirkan dari sebaran distribusi di mana yang paling maksimum gitu kan Bu. Tapi saya Mana yang paling maksimum. Oke, ya. ya. Nah, jadi gini. Jadi kalau kita lihat, misalkan ini sebaran datanya yang merah tuh. Kita lihat sebaran datanya yang merah ini kan. Nah, sebetulnya kalau sebaran datanya yang merah seperti itu kan kita bisa define distribusi yang beda-beda ya. Jadi kita bisa define distribusinya itu yang ini, bisa juga define yang ini, atau misalkan bisa juga define yang sebelah kirinya atau sebelah kanannya gitu kan. Nah, sekarang kita compare aja yang ini sama yang ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di yang sebelah kiri, ini kan dia apa namanya? Nah, di sini dijelaskan ya. Di sini most value you measure should be near my average. Jadi kalau misalkan average-nya itu jadi di sini, padahal data-datanya itu ada di sebelah kanan kan gitu kan. Nah, jadi ini belum maksimum gitu kan distribusi. Kalau kita pakai distribusi yang ini, nah dia itu belum maksimum gitu kan karena datanya tuh masih banyak yang di sebelah kanannya. Nah, pada saat kita gunakan distribusi yang ini, nah data ini tuh menjadi maksimum likelihood-nya gitu ya. Jadi di sini kenapa? Ya karena semua distribusi ini itu mencakup mostly dari atau kebanyakan dari data yang ada yang kita amati gitu. Ya, nah jadi pada saat kita menghitung likelihood itu kan kita ngitung peluang, ya kan? Nah, ambil yang maksimum itu maksudnya kayak begini, maksimum likelihood itu. Jadi misalkan ini sebaran datanya di bawah, kemudian saya pakai centroid yang di sini gitu kan. Nah, kita dapetin likelihood-nya itu di sini.
yang ini di sini dan seterusnya akhirnya kita plot dapat seperti ini kan dari apa namanya nilai pusat dari puncak dari distribusinya itu. Nah, maksimum likelihood adalah ini. Jadi di mana nilai likelihood-nya itu mencapai nilai maksimum. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau kita mencari maksimum likelihood, artinya bahwa distribusi data yang kita definisikan itu sudah mencakup ke sebagian besar data yang kita punya, gitu. Jadi distribusi itu sudah bisa menjelaskan atau merepresentasikan sebagian besar dari data yang ada. Nah, itu namanya maksimum likelihood. Jelas ya? Nah, jadi ketika Anda menghitung maksimum likelihood, mencari nilai maksimum itu maksudnya adalah mencari sebaran atau distribusi data yang merepresentasikan sebagian besar dari data yang kita punya gitu. Ya, jelas ya? Nah, itu yang dimaksud dengan maksimum likelihood gitu. Nah, cara perhitungannya juga mestinya Anda udah pernah dipelajari juga gitu kan. Jadi tentunya maksimum likelihood itu memaksimumkan likelihood function. Nah, likelihood itu adalah peluang apa namanya? Ya, probability kan. Jadi kita ngitung yang paling maksimumnya itu ada di mana. Oke, saya nggak akan jauh membahas itu, jadi Anda silahkan baca-baca lagi, hanya ngingetin aja. Nah, jadi ada tadi terminologi dari maksimum likelihood ya. Pertama dari mixture model. Mixture model itu kita bisa dapatkan dengan kita menghitung maksimum likelihood tentunya kan ya, karena tujuannya adalah mencari distribusi dari data. Nah, yang berikutnya tadi adalah latent variable. Nah, latent variable itu apa? Jadi kalau kita menggunakan pendekatan likelihood, jadi likelihood itu means probability ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan probability di dalam memahami distribusi data, nah maka kita bisa menggunakan dua konsep yang berbeda. Nah, sebetulnya kenapa tadi di awal dari apa namanya ada dua pendekatan ya, dari data observasi jadi latent space, kemudian dari latent space balik lagi ke data observasi. Nah, sebetulnya itu ide dasarnya itu dari peluang gitu. Sekarang katakanlah Anda punya data X gitu kan. Anda punya data X, Anda bisa hitung peluang X-nya. Kan gitu. Nah, kemudian Anda punya data Z, Anda punya data lain gitu Z, Anda bisa hitung juga peluang Z itu. Nah, kalau dia memiliki hubungan, maka kita bisa melakukan inferensi gitu kan. Ini naif bias lah ya, kalau Anda belajar peluang naif bias, Anda mestinya tahu ini. Anda bisa melakukan inferensi, Anda bisa menghitung peluang Z ya, jika Anda bisa menghitung peluang Z dari peluang X kan gitu. Ya, jadi ini adalah conditional probability. Jadi kita bisa menghitung peluang Z dari peluang X gitu kan, dari kemunculan dari X. Nah, ini inference seperti ini. Nah, sebaliknya juga kita bisa lakukan di dalam peluang itu. Kalau kita sudah mengetahui latent space, kalau kita sudah mengetahui CZ, maka kita juga bisa menghitung X logikanya dengan logika yang sama inference-nya. Nah, kemudian inilah yang menjadi ide dasar dari generative model gitu. Kita bisa menduga X dari Z gitu. Kebayang sekarang ya konsepnya? Jelas? Sampai sini? Oh, diam. Jelas nggak? Jelas sih Bu, cuman masih lagi dicocokin. Oke, jelas ya. Oke. Yang lain ya, tolong ya aktif ya. Jadi kalau nggak jelas nanya gitu, karena ini gawat nih kalau nggak ngerti terminologi ini ke belakangnya bakal susah nanti jelas apa ngertiinnya. Oke, jadi itu ya. Jadi kenapa ada model generatif itu karena ide dasarnya itu dari peluang gitu kan ya, bahwa peluang itu bisa apa namanya digunakan untuk menjelaskan data dari latent space seperti itu. Nah, intinya itu aja. Jadi makanya yang kita lakukan itu adalah misalnya ini adalah data observasi, kemudian ini adalah latent space. Nah, maka
kita meng-create dulu si latent space itu. Nah, si latent space itu nanti bisa kita gunakan untuk menduga data yang sesungguhnya. Nah, itu yang dimaksud dengan generative model, kayak gitu. Ini kalau nggak dipahamin karena banyak apa namanya penjelasan sebetulnya sama maknanya, cuman dia cara ngejelasinnya tuh bisa beda-beda. Oke, mudah-mudahan itu paham. Nah, kemudian ketika itu dipahamin seperti itu, ya kan ada namanya generative model. Nah, kemudian di beberapa literatur generative model itu diterjemahkannya seperti ini nih. Ya, ada juga, terutama seperti di SVD, ya SVD itu konsepnya mirip seperti PCA, SDD gitu sama juga. Jadi atau misalkan di latent semantik ya kalau di LSA, latent semantik di dalam information retrieval. Ini maknanya sama ya. Jadi X itu adalah data observasi. Ya, X itu data observasi, di mana si data observasi ini bisa kita hitung peluangnya atau distribusinya menggunakan rataan dan juga menggunakan covariance, kan gitu. Ya, jadi ini adalah data observasi. Nah, si data observasi ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan Z. Nah, si Z inilah yang tadi disebut dengan latent space. Nah, jadi latent space atau latent variable ini kadang disebut juga dengan hidden variable, unobserved variable, missing variable. Nah, itu istilah-istilah yang banyak digunakan di dalam buku-buku gitu. Jadi sekarang kalau Anda ngebaca hidden variable atau misalkan unobserved variable, nah itu maksudnya adalah ini, bukannya missing variable itu variabelnya hilang ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukannya missing variable, ada missing variable, kemudian Anda gunakan variable, datanya hilang. Itu missing value, bukan missing variable. Bentar, saya nyalain lampu, gelap banget. Ya, jadi nama lainnya kadang digunakan itu ini ya, jadi latent variable, hidden variable, unobserved variable atau missing variable. Nah, tapi maknanya itu adalah sama seperti tadi gitu. Jadi ini. Nah, ini yang nanti bisa kita gunakan untuk menjelaskan data observasi gitu. Nah, trennya sekarang sekali lagi adalah menggunakan si Z ini, menggunakan si latent variable ini untuk menjelaskan data gitu. Seperti itu. Karena dia pakai pendekatan peluang, jadi ya cukup representatif datanya. Nah, ini contohnya misalkan ada data, ini sebetulnya tadi yang di slide sebelumnya udah dijelasin ya. Nah, jadi misalkan kita punya data dan diketahui datanya misalkan membentuk 2 klaster ya seperti ini gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Ini si distribusi data ini yang kita sebut tadi GMM ya, Gaussian Mixture Model itulah nanti yang akan digunakan sebagai latent variabelnya gitu. Kan observed variabelnya yang ini. Ya, observed variabelnya yang ini. Nah, yang kita gunakan itu adalah fungsi distribusinya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu jadi terjemahannya. Nah, itulah pengantar panjang kan ya, pengantar dari IM algorithm gitu. Jadi konsep-konsep itu harus dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan dari IM algorithm. Nah, jadi intuisi dari IM algorithm itu sama seperti halnya di K-means gitu ya. Jadi IM algorithm juga digunakan untuk melakukan pengelompokan data atau clustering. Nah, tapi clusteringnya itu berbasis distribusi data gitu ya, berbasis peluang gitu. Nah, jadi apa namanya, contohnya misalkan ini ya, jadi misalkan pertama sama kita juga menggunakan apa namanya tadi parameter rataan dan parameter kovarian kan di dalamnya kan. Nah, jadi yang pertama kita hitung distribusinya dulu sama seperti yang tadi pada saat kita menghitung apa maksimum likelihood kan kita menghitung distribusi dulu kan pakai rataan acak gitu kan dan juga mu acak gitu kan. Kemudian dari situ kita itu namanya mengcompute distribution ya. Kemudian dari situ kita update parameternya using current. Nah, ini sama seperti di K-means. Yang pertama itu kita ngitung jarak kalau di K-means, kalau di IM itu yang pertama itu adalah I-nya itu adalah menghitung distribusi bukan jarak.
Nah, itu satu. Dan yang kedua, kalau di K-means itu tadi ngupdate centroid kan. Nah, kalau di sini juga sama sebetulnya. Ngupdate parameter itu adalah ngupdate parameter mu. Mu itu kan yang ini nih, yang puncaknya ini mu, dan juga parameter variansnya atau ragamnya. Yang ini, lebar dari kurvanya, itu kan grafiknya gitu. Jadi sama. Jadi I-nya itu adalah kalau di dalam apa namanya IM algorithm itu expectation-nya itu adalah menghitung distribusi, maximization-nya itu adalah mengupdate parameter, which is itu adalah mu dan tadi apa namanya ragam ya, standar deviasinya gitu. Jadi seperti itu. Mirip kan ya seperti yang ada di K-means gitu. Nah, jadi contohnya ini. Jadi pertama kita menghitung distribusinya dulu menggunakan rataan dan standar deviasi yang inisialisasinya gitu kan. Nah, kemudian dihitung distribusinya seperti apa ke dalam titiknya. Nah, kemudian tolong di mute dong. Oh iya, maaf. Oke. Kemudian dihitung distribusinya, kita ngitung peluang kan untuk masing-masing data yang ada. Kemudian yang berikutnya itu kenapa nggak jalan? Yang berikutnya itu adalah mengupdate parameternya gitu kan ya. Nah, habis itu ini ada apa namanya M step-nya atau maximization step-nya. Itu kita update parameternya. Oh, ternyata apa namanya nilai peluangnya ini berdasarkan data perhitungan nilai peluangnya dari data ini harus digeser ke sini gitu kan. Jadi maksimumnya itu ada di sini. Dan seterusnya diupdate dan seterusnya sampai pada akhirnya dia membentuk 2 buah klaster gitu. Nah, itulah yang ide dasar dari si IM algorithm gitu kan. Nah, konsep yang digunakan untuk bisa menghasilkan 2 buah distribusi ini itu yang tadi dijelasin. Ada namanya Gaussian mixture model dan juga di dalamnya ada maximum likelihood dan juga tadi apa namanya? Ya itu dua itu aja sih ide dari K-means-nya seperti itu. Nah, akhirnya terbentuklah seperti ini kan dua klaster. Nah, itu ide dasar dari IM. Nah, kita berikutnya lihat ilustrasinya. Nah, ini contohnya datanya seperti ini ya. Nah, ini dengan inisialisasi nilai mu. Misalkan nilai mu dan nilai standar deviasi yang di awal itu terbentuk seperti ini. Dan ini kenapa warnanya begini? Ini menunjukkan bahwa nilai peluang ya, nilai peluangnya itu dihitung gitu kan untuk masing-masing data terhadap terhadap dua klaster tadi itu. Jadi dapat seperti ini. Ya, ini cuma belongs kelas hijau dan kelas merah. Nah, ini bisa belongs to 3 kelas dan seterusnya gitu ya. Jadi masing-masing dihitung distribusinya seperti apa, peluang distribusinya. Jadi dihitung peluang untuk masing-masing datanya. Nah, kemudian iterasi lagi, diupdate lagi kan tuh nilai si sentroidnya. Nah, ini sentroidnya yang awalnya itu, ini kan di sini ya yang sentroidnya awalnya tuh. Nah, sekarang kita ubah lagi. Nah, jadi seperti ini distribusinya kan. Jadi kita update nilai sentroidnya untuk yang ini di sini, untuk yang ini di sini gitu. Nah, kemudian dihitung ulang lagi nilai peluangnya dan seterusnya sampai dengan iterasi ke-20. Nah, data ini sudah menggerombol. Jadi dia udah nggak berubah lagi. Nah, itu kan mirip seperti halnya di K-means kayak gitu. Jadi nanti akan terbentuk tiga klaster seperti ini. Nah, jadi itu apa namanya yang terjadi di dalam IM algorithm gitu ya. Nah, bagaimana perhitungan matematisnya? Nah, itu ya nanti bisa Anda pelajari ya dari persamaan itu. Nah, ini ada analog apa namanya ilustrasi juga. Nah, ini jadi di awal seperti ini, kemudian diupdate. Nah, ini udah I dan M-nya udah jalan kan. Jadi I-nya itu adalah ngitung peluang dari masing-masing datanya ketika ini. Nah, ini ketika dia berubah nih, nilai sentroidnya berubah, maka itu yang dilakukan adalah di M step-nya. Kayak gitu. Jadi M step-nya ngupdate parameter mu dan parameter sigma.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Ibu, mau nanya untuk data seperti apa ya yang harus nantinya menghasilkan dibuat latent space-nya ya? Untuk data seperti apa? Uh, Jadi uh, gini Bu, pertanyaannya mungkin saya perbaiki ya. Jadi bukan untuk bukan data seperti bukan untuk data seperti apa. Tapi gini, latent space ini konsep yang digunakan untuk kita mencari ruang baru, gitu loh Bu. Jadi ruang baru itu ruang yang tadi mampu menjelaskan laten variabel gitu Bu. Ngerti nggak? Jadi bukan data apapun bisa dipakai, tapi konsepnya bukan ke sana artinya. Larinya tuh jangan gitu pertanyaannya, ya. Jadi pertanyaannya itu bukan seperti itu, tapi ini. Jadi kalau misalkan kita melihat ini, ya, ini kan tadi saya bilang, ini adalah data yang kita punya nih, ya toh. Ini observed variable gitu ya. Nah, sebetulnya latent variable itu adalah kita ya kalau di dalam analoginya di dalam pengenalan pola sekarang kita mengenal itu adalah kita melakukan transformasi ruang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ruangnya itu lebih bermakna gitu, Bu. Oke. Misalnya gini, kan saya dapat data sudah dikelompokkan hasilnya, misalnya ada data antropogenik, biophysical, sama climate ya Bu. Nah, di dalamnya itu ada variabel-variabelnya. Nah, pas kondisinya seperti ini, ya, itu bisa disebut sebagai latent space dari variabel keseluruhan enggak ya? Itu ada nilainya, ada datanya. Ada. Di dalam setiap kelompoknya, misalnya kalau antropogenik itu ada discount driver, mungkin populasi. Itu kan antropogenik sendiri itu nggak punya angka kan, Bu? Iya, kayak kan? Iya, angkanya itu datanya itu ada di sini kan? Ya, pengelompokan dari dua ini menjadi sesuatu tidak punya datanya. Nggak ada. Bener nggak? Ngerti maksud saya? Iya, jadi kan easy use. Jadi ini misalnya ya, seringkali kita punya data itu di sini nih, gitu, di level yang ini. Nah, usability-nya itu sendiri nggak bisa diukur gitu, Bu. Gimana usability-nya itu diukur dari dua variabel ini, gitu. Ngerti nggak? Nah, tapi ketika kita melakukan interpretasi dari data, ya kan, melalui pengenalan pola, itu kan sebetulnya yang dipakai itu ini kan, Bu? Ya. Karena dia memiliki makna gitu kan? Iya, pas udah dikelompokinnya ya. Iya, tapi hasil pengelompokan itu kita nggak punya datanya, bener nggak? Yang ini tuh kita nggak ada angkanya gitu maksud saya. Iya. Kalau kalau sudah dapat pengelompokan seperti itu, perlu dikelompokkan lagi nggak ya, Bu? Nggak, jangan gitu perspektifnya gitu ya. Jadi gini Bu, jadi tujuannya mempelajari latent variable itu adalah kita meng-create sebuah ruang transformasi baru. Di mana ruang transformasi baru itulah yang latent variable yang lebih bermakna gitu loh. Yang itu nanti akan kita gunakan untuk mengelompokkan data gitu, Bu. Ngerti nggak? Berarti kayak inilah Bu, kayak Ibu pernah belajar PCA kan? Itu PCA pas. Nah, PCA itu kan kita punya data itu punya variabel. Nah, variabel itu kan ruang cirinya. Nah, kemudian kita istilahnya mungkin dipahaminya mereduksi gitu. Sebetulnya itu kan kita mentransformasi si variabel itu ke dalam ruang yang baru. Nah, ruang baru itulah latent space gitu. Ngerti ya sekarang ya? Nah, si latent space itu nanti yang kita ambil itu cuma yang 2 tertinggi karena itu yang informasinya itu mengandung banyak gitu kan. Nah, itulah yang kita sebut latent space. Nah, kemudian kan si latent space itu yang kemudian kita gunakan untuk pemodelan gitu, bukan lagi ruang dimensi variabelnya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, itu. Jadi konsep ini tuh sebetulnya mengantarkan kita untuk mempelajari generatif model gitu. Generatif model tuh kayak gitu, bahwa kita bekerja pada ruang baru, ruang laten gitu.
Nah, jadi kalau saya ngomong ada ruang laten, itu adalah ruang yang ini, ruang apa namanya, ruang data yang baru yang lebih bermakna gitu loh. Jelas ya? Jelas. Jadi pengelompokannya itu udah termasuk ke dalam ruang latennya itu sendiri. Jadi jangan dilihat seperti kita nge-clusterin gitu ya, data ini di-clusterin. Bukan itu. Pemahamannya itu lebih ke high level gitu, ke semantiknya. Ngerti nggak nih? Yang lain ngerti nggak? Atau masih bingung penerjemahan dari latent space? Jadi nanti ya, termasuk nanti di dalam PCA itu sebetulnya udah bermain di latent space gitu. Cuman PCA berhenti pada membangun ruangnya, membangun ruang latent space-nya gitu. Berhenti sampai situ gitu loh. Nah, nanti waktu Anda belajar independent component analysis, itu Anda menggunakan ruang latent space untuk mengelompokkan data gitu. Ngerti ya? Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi untuk apa namanya, itu yang pemahaman konsepnya. Jadi jangan ini dipakai untuk data apa, bukan ke situ larinya. Tapi sebetulnya pemahaman ini tuh adalah memahami bahwa kita tuh dalam membangun sebuah model sekarang ini tuh lebih banyak bekerja di latent space-nya gitu, di sini gitu. Jadi itu merupakan gabungan dari beberapa variabel. Saya sih berharap teman-teman bisa ngebayangin gitu loh omongan saya gitu ya. Ini contoh yang digunakan untuk membantu pemahaman aja. Ya, nah sekarang IM algorithm itu sering digunakan untuk membangun latent variabel gitu loh maksudnya. Si IM algorithm ini itu digunakan untuk membangun latent variabel. Kok bisa latent variabel? Ya ini. Jadi sekarang kalau Anda lihat setelah iterasi, nah ini. Setelah kita pakai IM, kan kita punya dua distribusi ini kan. Nah inilah hasil distribusi inilah yang nanti dijadikan sebagai latent variabelnya atau latent space-nya. Gitu. Bukan lagi ini. Bukan lagi dimensi duration sama delay, tapi sudah dimensi yang ini nih, distribusi yang ini. Nah, itulah latent space gitu. Ya. Nah, jadi itu makna dari latent space gitu. Nanti si apa namanya, waktu kita ingin either itu mengelompokkan data atau mendeteksi objek, maka yang kita gunakan itu adalah latent space-nya, bukan observe datanya gitu loh. Jadi sudah ruang yang baru yang menjelaskan itu gitu. Nah, ini flowchart-nya ya, alurnya. Jadi kalau di dalam IM algorithm itu pertama juga kita melakukan initial guesses for probability and parameter. Jadi kita menggunakan sama ini acak juga. Jadi kita pakai inisial untuk min dan variance gitu kan, dan ragamnya itu juga sama. Itu acak di awal inisialisasinya. Nah, kemudian rataan dan variance itu digunakan untuk menghitung nilai peluang kan, yaitu masuk ke peluang mana gitu kan, peluang kelas 1 atau peluang kelas 2. Nah, itu yang ada di E-step-nya. Nah, di sini kan calculate new di sini. Nah, setelah dihitung maka dilakukan M. M itu adalah maximization. Maka dihitung sekarang new variance dan min-nya, diupdate nilai rataan dan nilai variance-nya. Gitu kan, kalau di K-mins itu diupdate nilai centroid-nya. Nah, kalau di sini diupdate nilai rataan dan variance-nya. Karena di sini udah main peluang kan. Nah, kemudian terus aja di situ apa namanya? Prosesnya iteratif, di sini IM-nya kalau sudah stabil maka selesai. Gitu kan. Nah, jadi itu proses yang terjadi di dalam IM algorithm. Gitu. Nah, nanti lebih detailnya Anda bisa coba program di sini dari GitHub. Anda bisa lihat di sini dijelaskan cara kerja dari IM algorithm ya. Nah, jadi apa namanya, kalau Anda pakai library-nya si Python itu kan tinggal pakai satu line fungsi aja kan, cuma satu, tinggal manggil. Nah, saya mau Anda tahu, Anda paham bagaimana
menggunakan IM algorithm atau membuat IM algorithm. Jadi ini di sini dijelaskan ya implementasinya. Silakan Anda pelajari itu. Nah, ini adalah penjelasan detailnya ya terkait dengan IM algorithm. Mestinya bisa lebih mudah kalian pahamin ini karena idenya, konsepnya itu sudah dijelaskan gitu. Makanya sini saya pindahin ke depan dulu. Nah, baru kemudian notasi matematisnya seperti apa gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa IM algorithm itu menggunakan konsep Gaussian mixture model. Nah, ini kalau ini adalah single variable atau single ini Gaussian, ini single Gaussian ya, maka perhitungannya menjadi seperti ini. Nah, Gaussian itu syaratnya adalah bahwa datanya itu terdistribusi normal. Di sini kita menggunakan dua parameter, parameter mu dan parameter varian sigma. Jadi mu itu yang mana? Mu itu adalah puncaknya di sini. Jadi rataan dari data ini mu. Kemudian sigma. Sigma itu adalah lebar ini nih, setengah dari lebar kurva, lebar grafiknya. Nah ini, kemudian ini kan fungsi atau formula dari Gaussian kan, untuk mendapatkan fungsi distribusi ini, gitu. Itu biasalah ini standar ya, mestinya udah ngerti. Nah ketika kita bisa, setelah kita menghitung distribusi Gaussian untuk datanya, maka yang berikutnya yang perlu kita cari adalah yang maksimum likelihood. Nah, maksimum likelihood yang tadi, ya kan? Jadi kita mencari distribusi data yang merepresentasikan data yang ada. Jadi ambil yang nilai maksimum dari likelihood-nya. Likelihood means probability. Jadi kita ambil probability yang maksimum yang bisa menjelaskan distribusi datanya. Gitu. Nah, ini pendekatan dari maksimum likelihood-nya ya. Jadi objektifnya adalah memaksimumkan nilai itu gitu. Nah, kenapa ada log likelihood? Sebetulnya ini masalah masalah komputasi aja gitu ya. Jadi digunakan fungsi log gitu kan supaya perhitungannya lebih cepat gitu. Jadi diubah menjadi log, tapi basically dia adalah likelihood function aja. Ini matematis aja sih, dimasukkan fungsi log dan seterusnya dijabarkan dan seterusnya gitu kan. Akhirnya kita bisa mendapatkan yang maksimum likelihood-nya seperti apa. Ini turunan fungsinya, silakan aja nanti Anda trace ya di rumah, tapi ini gampang lah, tinggal di substitusi aja, dihitung lognya seperti apa. Dan ini kalau Anda lihat ini ada difference fungsi turunan, ya toh. Nah, fungsi turunan ini tujuannya adalah mencapai nilai optimum. Jadi Anda makanya harus ngerti kalkulus. Ya kalau ngebaca ini Anda kenapa harus belajar kalkulus? Nah, di kalkulus itu kan fungsi turunan pertama ya, first derivative itu adalah mencari nilai maksimum. Ya karena yang mau Anda cari itu adalah tadi titik puncaknya, nilai maksimum dari log likelihood. Dari likelihood function, maka Anda bisa selesaikan persamaan ini dengan menggunakan fungsi turunan pertama dari fungsi log likelihood. Nah, ini artinya adalah mencari nilai maksimum. Jadi fungsi turunan pertamanya itu akan sama dengan 0, means bahwa ini adalah mendapatkan nilai optimum, nilai maksimum dari likelihood function-nya. Ada yang bingung nggak sih Han sampai sini? Jelas ya? Jadi ini turunan pertamanya harus sama dengan 0, itu artinya mendapatkan nilai maksimum dari fungsi itu. Ini ada di kalkulus itu ya. Jadi kalau second derivative ngapain? Ini kan first derivative. Kalau second derivative apa? Apa? Pernah belajar kalkulus kan? Hatta, Mas Hatta, kalau first derivative tadi ini. Iya. Kalau second derivative, alah. Nah, itu kalau kayak gitu, nah inilah orang komputer itu kan harus saya bilang orang komputer itu menantu
ideal gitu. Kenapa? Ya, karena dia pinter, dia ngerti statistik, dia ngerti matematik, dan dia bisa programming gitu loh. Makanya ideal banget gitu kan. Nah, ini kalau nggak ngerti matematik sampai sini mentok kan, gimana cari nilai maksimumnya? Pakailah pendekatan matematik gitu kan. Di matematik itu kalau kita mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi, maka kita harus gunakan turunan pertamanya sama dengan 0. Itu artinya mendapat nilai maksimum. Kalau second derivative itu mendapatkan local minimum. Jadi kita mencari local minimumnya itu pakai second derivative. Kalau ini first derivative karena kita mencari nilai optimumnya gitu. Maka ini dipakein turunan pertamanya gitu. Ya. Nah, itu tuh kayak gitu tuh harus nyambung gitu kan ya pada saat kita memahami matematiknya gitu. Nah, itu penjelasan secara perhitungan matematiknya saya nggak akan nurunin lah. Ini kalau Anda nanti baca aja, tapi Anda harus ngerti gitu kan maknanya itu apa gitu. Jadi kalau tinggal disubstitusi aja seperti itu. Oke, jadi nah, jadi intinya adalah ini kesimpulan aja sih ya. Jadi tadi sudah dibahas. Jadi IM algorithm itu sebetulnya adalah algoritma clustering yang menggunakan konsep GMM gitu ya, Gaussian Mixer Model untuk clusteringnya. Jadi ada 2 parameter yang digunakan, yaitu parameter rataan atau centroid dan juga parameter variance gitu. Gitu ya. Jadi itu ini penjelasannya sama lah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, ini konsep ininya. Tadi kan sudah ya yang probability, log likelihood itu sudah. Nah, jadi yang tadi yang secara apa? Secara fungsinya tadi E-step itu ngapain? Kan ada 2 nih di IM algorithm, ada E-step, ada M-step. Tadi E-step ngapain? Menghitung distribusi. Menghitung distribusi. Menghitung peluang. Ya, menghitung peluang Ibu. Ya, menghitung peluangnya kan ya, menghitung peluang dari rataan dan varians yang digunakan yang sudah diinisialisasi kan gitu kan ya. Jadi jadi kita pertama kan nentuin rataan sama varians, terus habis itu pakai itu digunakan untuk menghitung nilai peluangnya berapa kan gitu kan. Nilai peluangnya, nah itu adalah S-step-nya. Nah, setelah dihitung, nah kemudian kita melakukan, oke, balik dulu ke sini. Mana sini? Nah, ini dia. Nah, cara kita menghitung peluangnya, ya ini sebetulnya konsep apa ini? Naive Bayes ini kan. Peluang bersyaratnya naive Bayes ini. Jadi ini yang disebut dengan prior, ini disebut dengan likelihood, ini disebut dengan evidence. Nah, ini total dari semua kemungkinan. Gitu kan? Total dari ini K-nya ini kan sebanyak klasternya ya. Jadi dihitung total peluang dari seluruh yang ada. Nah, itu cara kita ngitung nilai peluangnya. Nah, ininya sendiri, ini kan peluangnya ini diasumsikan bahwa dia itu terdistribusi normal. Nah, makanya ini bisa di-replace dengan persamaan ini. Karena peluang ini tuh diasumsikan normal, jadi kita bisa ganti dengan notasi Gaussian gitu kan. Jadi ini kesimpulannya gitu. Nah, inilah cara menghitung nilai peluangnya. Gitu ya. Berdasarkan mu dan juga berdasarkan tadi ragam yang digunakan. Nah, M-step itu adalah mengupdate nilai mu-nya. Nah, mengupdate nilai mu itu formulanya itu seperti ini, gitu kan. Nah, jadi ini tadi nilai E kan nilai yang dihitung di sini kan, nilai S-step-nya kan. Nah, nilai mu itu nilai rataan dari hasil perhitungan peluang yang ada gitu. Ini kan peluang data kan? Ya kan? Peluang datanya kemudian dirata-ratain sama, dibagi dengan seluruh data yang ada jadi mu yang baru lagi gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh M-step. Gitu ya. Jadi M-step itu mengupdate nilai mu-nya, nilai rataannya. Nah, sementara E-step-nya itu adalah menghitung nilai peluangnya gitu. Nah, ini saya
gambarkan, siapkan yang penjelasannya gitu ya, seperti apa gitu. Nah, ini untuk yang satu dimensi aja, contohnya seperti ini gitu. Ya, jadi ini cara ngitung peluangnya, ini yang tadi di mana? Di S-step-nya kan ya. Ini S-step-nya gitu. Jadi XI ini adalah datanya. Jadi kita nanti akan menghitung peluang sebanyak datanya, atau datanya ini nanti masing-masing akan dihitung nilai peluangnya berdasarkan mu dan berdasarkan nilai varians yang sudah kita define. Ini S-step. Jadi nanti akan keluar nilai peluang untuk masing-masing data toh gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita menghitung nilai untuk menghitung nilai yang barunya gitu kan, dengan cara apa? Nah, ini mu-nya ini kan nilai rataan yang baru nih, yang M-step tadi. Nah, M-step tadi itu dihitung dengan menggunakan nilai peluang yang baru kan. Nah, ini yang tadi yang dihitung di sini. Nah, B itu adalah nilai peluangnya. Nilai peluang apa? Nilai peluang dia masuk ke kelas itu gitu kan. Nilai peluang dia apakah dia masuk ke kelas kuning atau dia masuk ke kelas ungu. Itu nilai peluangnya. Nah, nilai peluangnya itu digabungin semuanya, dibagi dengan nilai B. B itu adalah nilai ini, rataan dari distribusi ini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai dengan nilai mu-nya itu tidak berubah lagi. Nah, itu artinya dia sudah konvergen. Nah, artinya bahwa distribusi datanya itu menjadi seperti ini pada akhirnya. Gitu. Oke. Saya pikir udah clear banget sampai sini penjelasan dari IM-nya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ini. Ya. Oke. Ini ada beberapa ke belakang, ini hanya penjelasan aja, tapi intinya sama seperti yang slide sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini harus ngerti ya, karena ini ceritanya berlanjut nih, bersambung nih. Jadi ini tuh sebetulnya cuma pengantar aja nih, konsep pengantar untuk mempelajari ICA dan PPCA. Gitu. Jadi ICA itu Independent Component Analysis, PPCA itu adalah Probability Component Analysis. Jadi itu ada 3 nih saudaraannya, PCA, ICA, PPCA gitu. Nah, kenapa di buku itu dijelaskan kekerabatannya seperti itu? Sebetulnya konsepnya bukan menjelaskan PCA itu sendiri, tapi penjelasannya itu sebetulnya juga menerangkan mengenai generatif model gitu. Jadi perubahan dari pendekatan generatif ke pendekatan diskriminatif ke pendekatan generatif gitu. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang, silakan dulu, ada yang mau nanya, ntar saya kebanyakan ngomong. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. berarti konsep untuk mendapatkan nilai kurva distribusi peluang itulah yang si GMM-nya. Nanti untuk update bobot itu si EM. Betul bukan, Bu? Saya takutnya salah. Enggak, GMM itu konsep untuk mencari distribusi peluang untuk mendapatkan distribusi kelas ya. Untuk kelasnya itu menggunakan konsep GMM kan? Iya, distribusi peluang antar datanya itu. Ya, distribusinya. Ya. Si IM sendiri itu menggunakan konsep GMM. Iya. Jadi MM itu yang langkahnya yang ketika udah dapat nanti dia melakukan iterasi untuk mengupdate kelas perubahan-perubahan dari distribusi GMM-nya itu. Ya. Kesana nggak jatuhnya? GM itu kan pekerjaan gini. Untuk mendapatkan Gaussian mixer model itu kita perlu melakukan 2 tadi di IM algorithm itu. Perlu menghitung peluangnya tadi kan, peluang data itu, peluang distribusi itu ya kan, yang ada di I-step-nya itu. Nah, kemudian yang kedua itu di M-step itu apa tadi? Mengupdate nilai rataannya ya kan, nilai distribusi yang baru berdasarkan tadi membership data itu terhadap cluster yang sudah kita define. Benar nggak? Kayak gitu. Iya.
Ya. Oke, makasih. Oke, Bu. Buat memastikan takut salah. Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi itu ya kalau kita belajar pola itu. Jadi yang pertama itu pahami dulu intuisinya. Gitu. Pahami dulu intuisinya. Intuisi itu sebetulnya kita bicara ide ya. Sebenarnya kalau sekarang mungkin teman-teman tahu computer thinking. Nah, computer thinking itu sebetulnya mempelajari intuisinya. Nah, dari situ kemudian di breakdown bagaimana cara menyelesaikan itu kan gitu kan. Bagaimana cara menyelesaikan itu di breakdown lagi gitu kan, pakai konsep-konsep yang sudah ada gitu. Sebetulnya gitu membuat algoritma itu. Nah, jadi itulah yang harusnya kemampuan yang dimiliki oleh orang computer science gitu. Jadi kalau kita orang computer science cuman pakai library doang, itu nggak ada bedanya sama yang bukan computer science. Jadi jangan cukup dengan bisa bikin program kemudian oke, running gitu kan, nggak ngerti gitu di dalamnya itu kayak apa gitu. Nah itu nggak gitu. Jadi computer science itu mempelajari dari perspektif itu. Jadi kalau Anda lihat kan itu nyambung tuh dari teorinya yang Pak Agus jelasin gitu kan sampai ke belakang itu nyambung semuanya. Ya, dan kebanyakan dari algoritma yang berkembang sekarang itu ya basicnya itu adalah tadi basicnya itu adalah generative model gitu, dimana dia sudah menggunakan pendekatan tadi latent space ya, latent variable untuk merepresentasikan datanya gitu, kayak gitu. Makanya kan kalau Anda lihat ada beberapa model pengenalan pola yang menggunakan PCA dulu gitu kan. Pertama data di PCA-in dulu, nah setelah di PCA-in baru kemudian dipakein algoritma yang lain gitu kan. Nah, sekarang Anda udah tahu kan kenapa nggak boleh PCA itu diterjemahkan mereduksi dimensi. Coba sekarang Anda masih sampai situ nggak pemahaman Anda? Ada yang mau komen nggak? Gimana tuh komennya sekarang? Anda udah bisa belum? Kenapa ada orang melakukan modeling di PCA-in dulu, kemudian dia baru pakai model algoritma yang lain gitu? Abi, itu gimana Bi ceritanya jadinya? Sejauh yang saya tangkap ya Bu ya, karena aslinya PCA itu untuk bukan untuk dimensi, bukan untuk mereduksi dimensi gitu Bu. Makanya kita nggak boleh nyebut PCA sebagai langsung, maksudnya menyebut PCA langsung sebagai mereduksi dimensi dari data kayak gitu Bu. Cuman untuk detailnya lagi saya masih meraba-raba juga Bu. Enggak, yang tadi itu masa nggak paham. Jadi PCA itu kalau dikaitkan dengan tadi itu apa bahasanya? Mendapatkan latent space tadi Bu. Iya. Jadi mendapatkan latent space gitu loh. Jadi PCA itu mendapatkan latent space. Karena latent space itu lebih bermakna gitu kan, lebih memiliki makna semantik gitu dibanding kita hanya menggunakan variabel dasarnya gitu kan yang kita kumpulkan gitu. Karena gabungan dari beberapa variabel itu membentuk sebuah makna gitu. Nah, makna itulah yang kemudian diterjemahkan di dalam pemodelan itu sebagai latent space. Sebetulnya kalau Anda misalkan punya 10 variabel, kemudian Anda PCA-kan, Anda tuh akan punya 10 latent space gitu. Nah, cuma dari situ, kan tadi kan gambarnya itu penggabungan dari beberapa variabel. Nah, kenapa cuma diambil 2 prinsipal komponen umumnya? Karena 2 prinsipal komponen itulah yang memiliki informasi yang paling banyak. Gitu kan, dari variabel yang kita gunakan gitu. Makanya kemudian dipilihlah 2 itu yang kita gunakan, 2 prinsipal komponen itu yang kita gunakan untuk modeling gitu. Nah, jadi itu latent space sudah gitu. Nah, kemudian kenapa orang menggunakan algoritma lain lagi gitu kan untuk misalkan pakai NN gitu kan, habis di PCA-in, di NN-in kan gitu kan, ada kan pakai neural networks misalkan. Nah, tujuannya sebetulnya secara konseptual itu bukannya mereduksi, tujuannya mereduksi dari 10 jadi 2 basis gitu, bukan. Tapi mendapatkan informasi yang ruang yang lebih
bermakna gitu kan, yang latent space itu kemudian dipakai variabelnya itu space-nya itu untuk digunakan di dalam NN gitu. Ngerti ya sekarang ya? Ya, jadi itu. Nah, bagaimana cara kita membentuk latent space itu banyak algoritmenya gitu ya. Nah, IM algorithm itu termasuk juga salah satu cara kita untuk mendapatkan latent space gitu. Karena kita nggak pakai lagi observe variable kan, kita nggak pakai lagi data yang kita observasi, tapi kita sudah menggunakan tadi distribusi datanya gitu loh. Nah itu adalah latent space gitu. Nah jadi jadi Anda bisa bayangkan nanti ketika Anda mau memahami algoritma PPCA, probability principle probability PCA, itu sebetulnya adalah mengubah datanya ke dalam latent space gitu kan, pakai IM algorithm cuman, bukannya jadi si data itu di IM-kan dulu sehingga kita bisa membentuk distribusinya kayak apa. Nah, dari fungsi distribusi itulah latent yang akan digunakan sebagai latent space untuk kemudian di PCA-kan. Kebayang ya sekarang ya? Kebayang nggak, Bi? Bayang. Cukup, Bu. Nah, gitu jadi ceritanya gitu ya. Jadi sekarang kalau Anda punya data banyak variabelnya, nah Anda ubah dulu tuh ke ruang latent space. Tekniknya banyak, tergantung keperluannya. Kalau Anda ini memang modelnya unsupervised, Anda nggak punya labelnya, pakai clustering. Pakai clustering berarti bisa pakai IM gitu kan. Nah, kemudian baru setelah diubah ke latent space, kemudian di situ ruang baru. Nah, ruang baru itu yang kemudian dimodelkan gitu. Jadi itu ceritanya kalau orang bikin algoritma itu perjalanannya seperti itu gitu. Nah, makanya saya sebenarnya nggak mau gitu nerangin pengenalan pola itu nggak runut. Kenapa? Karena sebenarnya itu sesuatu yang historical gitu. Historical, ceritanya ada. Jadi tapi kan lain soal waktu ngajar harus dibagi beberapa dosen, kemudian masing-masing dosen pengennya nerangin ini aja. Nah, itu jadi repot memang. Kelemahannya di situ doang gitu. Ada yang mungkin menerangkannya itu cuman ya terpisah aja, algoritma A, algoritma B, algoritma C. Coba aja contohnya bayangkan seperti tadi ya. Pada saat kita menjelaskan support vector machine, itu sebetulnya kita harus memahami dulu kernel gitu ya, ruang kernel gitu. Nah, sebetulnya ruang kernel itu ada juga terkait dengan latent space gitu ya. Jadi seperti itu. Atau ketika kita menjelaskan neural networks itu kenapa harus didahului dengan linear diskriminan, karena idenya memang dari linear diskriminan gitu. Kemudian muncul neural networks konsepnya. Nah, sekarang kenapa kita memahami deep learning? Nah, untuk tahu deep learning itu harus tahu dulu generative model gitu. Karena deep learning itu generative model sebagian besar. Ada yang diskriminatif dan ada yang gabungan dari diskriminatif dan generatif, karena deep learning itu banyak variansnya gitu ya. Jadi itu kira-kira perjalanannya. Nah, makanya saya memulainya dari pendekatan generatif dan diskriminatif dulu gitu, supaya Anda bisa mudah memahami konsepnya. Mungkin itu aja materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Cukup ya? Coba dulu. Oke, baik. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.